Wala. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Jazakumullahu khairan kami ucapkan atas kebersamaan Anda, dan insya Allah sesaat lagi Anda dapat menyimak program acara yang insya Allah bermanfaat bagi Anda. Sebuah kajian ilmiah yang semoga akan membawa kebaikan bagi kita, bertambahnya ilmu kita, semakin baiknya amal-amal kita, dan semoga dengannya pula diterimanya amal-amal kita dengan dikumpulkannya kita di surga yang kita nanti bersama. Saudaraku seiman seakidah, kami ucapkan dari studio selamat menyimak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج شهود منافع الحج العظيمة وعبره المؤثرة ودروسه المتنوعة. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Di antara salah satu tujuan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyaksikan manfaat-manfaat ibadah haji yang sangat luar biasa. Pelajaran-pelajaran yang akan memberikan pengaruh dengan pelajaran-pelajaran yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Umumkanlah kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan datang dengan berjalan kaki dan juga menggunakan onta-onta yang kurus. Mereka akan datang dari setiap penjuru. Liyashhadu manafi'a lahum. Di antara tujuannya agar mereka memperhatikan dan menyaksikan manfaat yang akan kembali kepada mereka. ومنافع الحج وفوائده لا يمكن حصرها، وعبره ودروسه لا يمكن عدها واستقصاؤها. فإن قوله تعالى في الآية ليشهدوا منافع لهم هو جمع منفعة، ونكر المنافع إشارة إلى تعددها وتنوعها وكثرتها. وشهود هذه المنافع أمر مقصود في الحج، إذ اللام في قوله ليشهدوا منافع لهم لام التعليل، وهي متعلقة بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي إن تؤذن فيهم بالحج يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا منافع الحج، أي يحضروها. والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم وانتفاعهم بها. Dan manfaat melaksanakan ibadah haji sesuatu yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya. Pelajaran-pelajaran ibrah yang tidak mungkin bagi kita untuk mengambil satu persatu darinya karena saking banyaknya. Karena sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang barusan kita baca, manafi' itu adalah jamak daripada kalimat manfa'ah. Kemudian kalimat manafi' ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nakirah untuk memberikan isyarat kepada kita bersama bahwa di dalamnya terkandung berbagai macam manfaat dan sangat banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh para jemaah. Dan menyaksikan manfaat ini adalah di antara tujuan ibadah haji diwajibkan dan dimaksudkan untuk melakukannya. Karena kalimat lam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala liyashhadu manafi'a lahum. Lam di awal kalimat ini adalah lam ta'lil yang dia berkaitan dengan
firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir. Dan hendaklah engkau umumkan kepada manusia melaksanakan ibadah haji, mereka akan datang dengan berjalan kaki dan juga menggunakan kendaraan. Artinya Allah memerintahkan untuk mengumumkan ibadah haji, sehingga mereka datang dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan untuk menyaksikan manfaat-manfaat daripada ibadah haji tersebut. Dan mereka bisa hadir di sana. Artinya adalah menghadirkan manfaat yang ada dan mendapatkan serta memberikan manfaat kepada mereka. ولهذا فإن من الحري بكل من وفقه الله عز وجل لهذه الطاعة ويسر له أداء هذه العبادة أن يكون حريصا غاية الحرص على تحصيل منافع الحج والإفادة من عبره وعظاته، إضافة إلى ما يحصله في حجه من أجور عظيمة وثواب جزيل ومغفرة للذنوب وتكفير للسيئات. وجدير بمن نال هذا الربح وفاز بهذا المغنم أن يعود إلى بلده بحال زاكية ونفس طيبة وحياة جديدة مليئة بالإيمان والتقوى، عامرة بالخير والصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله عز وجل، وهذا أيضا من منافع الحج. Oleh karenanya, maka sudah semestinya bagi mereka yang diberikan kemudahan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan ini untuk melaksanakan ibadah, dan betul-betul mereka berusaha mendapatkan serta menghasilkan manfaat-manfaat daripada ibadah haji atau mengambil pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat yang ada di dalamnya. Di samping itu juga mereka juga akan mendapatkan pahala yang luar biasa, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan-ampunan yang akan mereka dapatkan, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesalahan. Dan juga pantas bagi mereka yang mendapatkan keuntungan yang luar ini, mereka mendapatkan sesuatu yang sangat indah ketika nantinya mereka pulang ke kampung halamannya dengan keadaan yang sangat mulia, dengan jiwa yang sangat bagus, dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan iman dan takwa, kehidupan yang diisi dengan kebaikan, berbuat baik dan istiqamah, kehidupan yang akan selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk di antara manfaat melaksanakan ibadah haji yang mulia. وقد ذكر العلماء أن هذا الصلاح والزكاة إن وجد في العبد فهو من أمارات الرضا وعلامات قبول الحج، فإن من حسنت حاله بعد الحج بالتحول من السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن فإن ذلك دليل على حسن انتفاعه بحجه، إذ إن من ثواب الحسنة بعدها، كما قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أحسن في حجه واجتهد في تتميمه وتكميله وابتعد عن نواقصه ومفسداته خرج منه بأحسن حال وانقلب إلى أطيب مآل. قال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. قال ابن سعدي في تفسيره: ومن يقترف حسنة من صلاة أو صوم أو حج أو إحسان إلى الخلق نزد له فيها حسنا بأن يشرح الله صدره وييسر أمره وتكون سببا للتوفيق لعمل آخر، ويزداد بها عمل المؤمن ويرتفع عند الله وعند خلقه، ويحصل له الثواب العاجل والآجل. إن الله غفور شكور يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منها، ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير، بمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب، وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافا كثيرة. Para ulama mereka menjelaskan bahwa sesungguhnya kebaikan apabila didapatkan dan dilakukan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan memiliki tanda-tanda setelah melaksanakan ibadah haji ini. Karena di antara tandanya
adalah mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara tanda-tanda ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan perubahan kepada seseorang dari yang tadinya buruk menjadi yang baik, dari yang tadinya baik menjadi lebih baik. Karena memang di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala menerimanya, seseorang akan mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah haji yang akan mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan?" Tidakkah kebaikan itu balasannya adalah dengan kebaikan yang berikutnya? Maknanya, barang siapa yang melakukan kebaikan di dalam melaksanakan ibadah haji, mereka melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah haji tersebut, maka mereka keluar dari ibadah dengan yang mulia ini dengan keadaan yang terbaik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kami akan tambah kebaikan-kebaikan kepadanya. Imam Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang ayat ini, "Wa may yaqtarif hasanatan." Barang siapa yang melakukan kebaikan, baik itu berupa salat, puasa, haji, berbaik kepada sesama makhluk, nazid lahu fiha husna. Kami akan tambah kebaikan untuknya. Maknanya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, melapangkan hatinya, memudahkan urusannya, dan dia menjadi penyebab untuk diberikan taufik melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan seorang mukmin akan bertambah amalannya. Kemudian tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan mendapatkan pahala yang segera didapatkan ataupun yang nanti dijadikan sebagai tabungan di akhirat sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innallaha ghafurun syakur." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun dan yang maha berterima kasih. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa seorang hamba walaupun seandainya dosa tersebut adalah dosa yang besar adanya. Dikala mereka bertaubat, maka Allah akan ampunkan. Dan Allah berterima kasih terhadap amalan-amalan yang sedikit dengan memberikan balasan yang banyak sekali. Maka dengan ampunan Allah, Allah akan ampunkan dosa hamba dan Allah akan menutup aibnya. Dan dengan syukurnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima semua kebaikan yang dilakukan, kemudian melipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak sekali. عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الحسنة تدل على أختها، وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن السيئة تدل على أختها. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة: فيتولد من الذنب الواحد ما شاء الله من المتالف والمعاطب التي يهوي بها في دركات العذاب. والمصيبة كل المصيبة الذنب الذي يتولد من الذنب، ثم يتولد من الاثنين ثالث، ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعا، وهلم جرا. ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر. فالحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض، يتلو بعضها بعضا ويثمر بعضها بعضا. قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها. وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال أو تطلب له الشواهد. Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita ar-rajul ya'malul hasanah fa'lam anna lahu akhawat, fa innal hasanah tadullu ala ukhtiha." Apabila kalian melihat seseorang melakukan kebaikan, maka ketahuilah kebaikan tersebut memiliki saudara-saudara yang lainnya, karena setiap kebaikan akan mendatangkan saudara-saudaranya. Kemudian dia kembali melanjutkan, "Wa idza ra'aita ar-rajul ya'malu as-sayyi'ah fa'lam anna lahu akhawat."
fa inna sayyi'ah tadullu ala akhawatiha ala ukhtiha. Apabila kalian memperhatikan seseorang melakukan keburukan, maka ketahuilah keburukan itu memiliki saudara-saudara yang lainnya. Karena setiap kebaikan akan menunjukkan karena setiap perbuatan keburukan akan menunjukkan keburukan yang lainnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah bahwasanya sesungguhnya sebuah dosa akan melahirkan dosa berikutnya dan merupakan sebuah musibah yang paling besar dikala suatu dosa akan melahirkan dosa yang kedua, dan dosa yang kedua akan melahirkan dosa yang ketiga, dan dari dosa yang kedua dan yang ketiga ini akan melahirkan dosa yang berikutnya, dan seterusnya demikianlah keadaannya. Oleh karenanya barang siapa di antara mereka yang tidak memiliki ilmu, tidak faqih terhadap kehidupannya, maka dia akan binasa, sedangkan dia tidak sadar kalau dia akan binasa. Karena sesungguhnya kebaikan dan keburukan bergantung atau satu dengan yang lainnya, bergandengan antara satu dengan yang lainnya. Dan mereka akan mendatangi antara satu juga dengan yang lainnya. Sehingga sebahagian ulama salaf menjelaskan, sesungguhnya di antara bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala terhadap kebaikan yang dilakukan adalah kebaikan setelahnya. Dan sesungguhnya di antara hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukan kemaksiatan adalah kemaksiatan berikutnya. Dan ini adalah sesuatu yang jelas sekali kalau seandainya kita memperhatikan di kalangan umat manusia. Karena contoh-contoh yang sangat banyak sekali fakta-fakta yang ada yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه مسلم. وما من ريب أن كل حاج يطمع ويؤمل أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعمله صالحا مقبولا. والعلامة الواضحة لبر الحج وقبوله أن يكون المرء قد أداه خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذين شرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما، وأن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله، فهاتان علامتان على القبول. علامة تكون في أثناء الحج، وهي أن يأتي به صاحبه خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلامة تكون بعد الحج، وهي صلاح حال الإنسان بعد الحج بأن يزيد إقباله على الطاعات واجتنابه للمعاصي والذنوب، وأن يبدأ حياة طيبة معمورة بالخير والصلاح والاستقامة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Al-Hajjul Mabrur, laisa lahu jazaun illa al-jannah. Sesungguhnya haji yang mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga setiap mereka yang melaksanakan ibadah haji, keinginan mereka yang paling tinggi adalah bagaimana supaya mereka mendapatkan haji yang mabrur. Kemudian sa'i yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang paling jelas dikala seseorang melakukan amalan adalah bagaimana mereka senantiasa ikhlas di dalam melakukan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana amalan yang mereka lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua ini merupakan syarat diterimanya amalan seorang hamba dalam semua ibadah yang mereka lakukan. Sehingga mereka yang melaksanakan ibadah haji, semestinya bagi mereka adalah akan melakukan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Dan itu juga merupakan di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa tanda seseorang melaksanakan ibadah haji, dikala mereka melaksanakan ibadah haji, yang pertama adalah mereka selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang mereka lakukan sesuai dengan
yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda mereka diterima ibadahnya setelah melakukan ibadah haji adalah keadaannya yang semakin membaik, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Kemudian kehidupannya adalah kehidupan yang baik, yang penuh dengan ketakwaan, keimanan dan istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. وينبغي التنبه هنا إلى أن المسلم لا سبيل له إلى أن يجزم بقبول عمله مهما أجاد فيه وأحسن. قال الله تعالى في بيان حال المؤمنين الكمل وشأنهم فيما يتقربون به إلى الله من طاعات: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعطون من أنفسهم ما أمروا به من عبادات من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك، وهم خائفون عند عرض أعمالهم على الله وعند وقوفهم بين يدي الله من أن تكون أعمالهم غير منجية وطاعاتهم غير مقبولة. روى الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة أبي بكر، أو لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. Seorang muslim, mereka harus memperhatikan bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang bisa memastikan ibadah-ibadah yang mereka lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saja Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang seorang yang mukmin, yang sempurna keimanannya, bagus amalannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat mereka. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan mereka-mereka yang melakukan apa yang diperintahkan, sedangkan hati mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sadar mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di dalam ini adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa melakukan ibadah salat, puasa, zakat, haji, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Namun mereka senantiasa takut kalau seandainya amalan mereka tersebut adalah amalan yang sia-sia. Mereka takut dikala mereka berdiri mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya amalan yang mereka lakukan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda Aisyah menyebutkan, "Qultu ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ahuwa ar-rajul yazni wa yashrabul khamar?" Ibunda Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang melakukan apa yang diperintahkan, kemudian hati mereka takut kepada Allah, apakah orang ini adalah orang yang berzina atau orang yang meminum khamar?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La ya ibn as-Siddiq, tidak wahai anaknya As-Siddiq. Wa huwa alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq." Ayat ini menunjukkan orang yang senantiasa salat, berpuasa, bersedekah, wa huwa yakhafu alla yuqbala min, sedangkan dia takut kalau seandainya ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. رواه ابن المبارك في الزهد. قال ابن بطة في كتابه الإبانة: وكذلك يقول من قدم من حجه بعد فراغه من حجه وعمرته وقضاء جميع مناسكه إذا سئل عن حجه إنما يقول قد حججنا ما بقي غير القبول. وكذلك دعاء الناس لأنفسهم ودعاء بعضهم لبعض: اللهم تقبل صومنا وزكاتنا. وبذلك
يلقى الحاج فيقال له قبل الله حجك وزكى عملك، وكذلك يتلقى الناس عند انقضاء شهر رمضان فيقول بعضهم لبعض قبل الله منا ومنكم. بهذا مضت سنة المسلمين وعليه جرت عادتهم وأخذه خلفهم عن سلفهم. انتهى. Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan, innal mu'min jama'a baina ihsanan wa syafaqah. Sesungguhnya seorang mukmin, mereka mengumpulkan antara kebaikan dan merasa kasihan. Sedangkan orang-orang munafiqun jama'a baina isa'atin wa amna. Mereka mengumpulkan antara keburukan dan merasa aman dalam ibadahnya. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu bin Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah, bahwa sesungguhnya seseorang setelah melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, bahkan setelah selesai mereka melaksanakan manasik-manasik yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka ditanya tentang ibadah hajinya, maka mereka akan mengatakan, qad hajajna, kami sudah melaksanakan ibadah haji dan tidak ada lagi yang tersisa kecuali harapan agar Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Demikian juga seorang hamba, mereka senantiasa mendoakan dirinya dan juga mereka mendoakan saudara-saudaranya, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah haji kami. Demikian juga mereka saling berpapasan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, taqabbalallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari apa yang kita lakukan. Qabilallahu minna wa minkum, sebagaimana juga ungkapan yang mereka lakukan di kala melaksanakan puasa Ramadan. Dan itulah kalimat-kalimat yang senantiasa diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya yang menjadi kebiasaan agar mereka diterima ibadahnya. فهي سنة متبعة بين المؤمنين في قديم الزمان وحديثه أن يقول بعضهم لبعض عقب هذه الطاعة تقبل الله منا ومنكم، فالكل يرجو القبول. وقد ذكر الله في القرآن الكريم أن نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام كان يدعوان بهذا الدعاء عند بنائهما للكعبة. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهما في عمل صالح جليل ويسألان الله أن يتقبل منهما. روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد أنه قرأ هذه الآية ثم بكى وقال: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. فإذا كان هذا شأن إمام الحنفاء وقدوة الموحدين فكيف الشأن بمن هو دونه؟ Ini merupakan di antara sunnah yang diwariskan dari generasi kepada generasi berikutnya, yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Setiap kali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan saling berucap, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah dari kami dan dari kalian. Karena semua orang senantiasa mereka berharap agar diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga anaknya Ismail alaihi salam dikala mereka sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Dan ingatlah dikala Nabi Ibrahim mengangkat pondasi bangunan Ka'bah, begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Kemudian setelahnya mereka sama-sama berdoa kepada Allah, "Ya Allah, terimalah dari kami, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar dan Zat yang Maha mengetahui." Mereka melakukan amalan yang saleh,
Dan mereka selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima apa yang mereka lakukan. Di dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim dari Wuhaib bin Warb, ketika dia membaca ayat yang mulia ini, maka dia pun menangis. Kemudian setelahnya dia mengatakan, Ya Khalilar Rahman, tarfa'u qawaima baitir Rahman. Wahai Khalilur Rahman, maksudnya adalah Nabi Ibrahim, engkau mengangkat pondasi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian engkau merasa kasihan terhadap dirimu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima darimu. Kalau seandainya demikian keadaan Nabi Ibrahim, imamnya orang-orang saleh, imamnya orang-orang yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, imamnya orang-orang yang bertakwa, bagaimana kiranya dengan orang yang derajatnya di bawah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. فهذه منفعة عظيمة للحج حسبك بها، ألا وهي أن حسنة الحج تسوق إلى حسنات، وطاعة الحج تقود إلى طاعات، وتفتح للعبد من أبواب الخير وسبله ما لا يحتسبه. وقول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم شامل للمنافع الدينية والدنيوية، إلا أن ما يحصله الحاج من منافع دينية في حجه لا تقارن بالمنافع الدنيوية، إذ في الحج من الأجور العظيمة والثواب الجزيل ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات وغير ذلك مما لا يحصى من الفوائد الدينية العظيمة التي ينالها الحاج إن كان متقيا لله في حجه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. Inilah manfaat yang akan didapatkan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji, yaitu bahwa dikala mereka melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan tersebut akan membawa kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Dikala mereka melakukan ketaatan, ketaatan tersebut akan membimbing kepada ketaatan-ketaatan berikutnya. Dibukakan baginya pintu kebaikan untuk senantiasa melakukan kebaikan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang akan kembali kepada mereka. Manfaat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini mencakup manfaat yang berkaitan dengan dunia atau juga manfaat yang berkaitan dengan masalah akhirat, masalah agama dan juga masalah dunia. Namun manfaat yang berkaitan dengan agama tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan manfaat yang berkaitan dengan dunia saja. Karena di dalam ibadah haji terdapat pahala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa hamba. Mereka mendapatkan derajat-derajat yang mulia dan juga faedah-faedah yang sangat agung sekali, di mana mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kebaikan. Mereka senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mereka juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأي خير أعظم وأي ربح أجل من أن يخرج الحاج من حجه كيوم ولدته أمه بلا إثم ولا خطيئة، كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقد اختار الإمام ابن جرير في تفسيره لهذه الآية بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في معناها أن المراد فمن تعجل في يومين من أيام من الثلاثة فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه لحط الله ذنوبه إن كان قد اتقى الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل فيه ما أمره الله بفعله وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده. ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه لتكفير الله له ما سلف من آثامه وإجرامه إن كان اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده. ثم ذكر رحمه الله تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد رواه النسائي. Kebaikan apa lagi yang diharapkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dibandingkan dengan pahala yang luar biasa, keuntungan yang sangat agung, terutama dikala mereka selesai melaksanakan ibadah haji yang mulia ini, seolah-olah mereka baru saja dilahirkan oleh ibunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa." Barang siapa yang bersegera hanya 2 hari saja, maka dia tidak berdosa. Dan barang siapa yang memperlambat menjadi 3 hari, dan maka dia juga tidak berdosa bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, dikala membawakan perkataan para ulama yang sangat banyak sekali, yang pada akhirnya dia memilih salah satunya. Kemudian dia menyebutkan, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi." Barang siapa yang bersegera di 2 hari, maka tidak akan ada dosa baginya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya kalau seandainya dia bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyelesaikan kewajibannya, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa. Dan barang siapa yang terlambat lebih daripada 2 hari, maka juga tidak menjadi masalah kalau seandainya mereka bertakwa. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya setelah dia melaksanakan ibadah yang mulia ini. Kemudian setelah dia menyebutkan makna daripada ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka Imam Ibnu Jarir membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu hadis yang dibawakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman hajja hadzal bait wa lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawma waladathu ummuh muttafaqun alaih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang berhaji ke rumah Allah yang mulia ini, kemudian mereka tidak melakukan rafas, mereka juga tidak melakukan fusuq, maka mereka keluar dari dosanya seperti mereka baru dikeluarkan dari rahim ibunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid." Rawahu an-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ikutkanlah antara haji dan umrah, karena sesungguhnya keduanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana api akan menghilangkan karat-karat yang ada di besi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. فهذه النصوص تدل على أن من حج فقضاه بحدوده على ما أمره الله فهو خارج من ذنوبه، كما قال جل وعلا: فلا إثم عليه لمن اتقى، أي اتقى الله في حجه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا ريب أن هذه فضيلة عظيمة ومنفعة جليلة تسارع في نيلها القلوب المؤمنة وتطمع في تحصيلها النفوس الصادقة، فلله ما أجلها من فضيلة وأعظمها من منفعة عندما ينقلب الحاج إلى بلده بعد قضائه لحجه وذنبه مغفور، قد خرج من ذنوبه وآثامه طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب ولا خطيئة إذا كان متقيا ربه في حجه. Nas-nas yang sangat banyak sekali menunjukkan kepada kita bagaimana beruntungnya mereka yang melaksanakan ibadah haji yang mulia. Mereka keluar dari melaksanakan ibadah haji seolah-olah mereka tidak lagi memiliki dosa. Kalau seandainya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan mereka juga meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya keutamaan yang mulia ini, hati yang mukmin akan selalu berlomba-lomba mendapatkannya.
Mereka akan semangat untuk menginginkan kemuliaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya keutamaan yang mereka dapatkan, manfaat yang luar biasa ketika mereka pulang dari melaksanakan ibadah yang mulia, seolah-olah mereka tidak lagi memiliki dosa, ibarat mereka keluar dari rahim ibunya dengan jiwa yang suci, dengan hati yang bersih, tidak memiliki dosa sama sekali, kalau seandainya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فيا من أكرمك الله بحج بيت الله الحرام، احمد الله على فضله وعطائه، وتذكر فضل الله عليك بشهود تلك المشاعر وأداء تلك الشعائر، واحذر بعد العودة من الحج من نقض ما بنيت وهدم ما أسست، ولا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فقد كانت هذه تغزل غزلا قويا، فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته أنكاثا، فتعبت على الغزل ثم على النقض، ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي. فكذلك من نقض ما عاهد الله عليه فعاد إلى المعاصي والذنوب بعد الغفران، وإلى السفه والظلم بعد الطاعة والإحسان، وإلى تلبية داعي النفس الأمارة بالسوء والشيطان بعد أن كان في الحج مجتهدا في إجابة داعي الرحمن. تولانا الله أجمعين بتوفيقه وثبتنا على الحق والهدى بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wahai mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji yang mulia ini, pujilah Allah Subhanahu wa taala terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ingatlah bagaimana karunia-karunia yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan. Di antaranya adalah mengambil manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Dan hendaklah mereka senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mereka termasuk orang-orang yang akan menghancurkan sesuatu yang telah mereka bina, sesuatu yang telah mereka bersusah payah untuk mendapatkannya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Dia sudah bersusah payah untuk memintal benangnya. Kemudian pada akhirnya dia menjadikan benang yang tadi dia pintal menjadi cerai-berai setelah dia berusaha semaksimal mungkin atau dia berusaha dengan usaha yang sangat kuat. Begitu juga dengan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji yang mulia. Apa yang akan mereka dapatkan kalau seandainya mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesuatu yang telah mereka bina harus mereka jaga. Jangan mereka membatalkannya dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang membatalkannya, mereka melakukan maksiat adalah bentuk mereka membatalkan ibadah yang pernah mereka lakukan. Di antara bentuk kebodohan adalah mereka yang kembali taat kepada jiwanya yang senantiasa mengajak dirinya untuk melakukan dosa dan kemaksiatan setelah sebelumnya dia senantiasa menjawab panggilan Ar-Rahman. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan istiqamah kepada kita bersama untuk selalu taat di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV,
Jazakumullahu khairan kami ucapkan bagi Anda para pemirsa Roja TV dengan kebersamaan Anda di saluran yang kita cintai, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Roja TV. Dan telah Anda saksikan program acara pilihan kami, dan insya Allah program ini bermanfaat bagi kita, menambah wawasan kita, dan juga insya Allah bisa memperbaiki amal-amal kita. Dan berikutnya kami akan hadirkan pula kajian-kajian ilmiah dan program